Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tema bulan ini adalah freedom, dan saya memberikan tema pada hari ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai dengan 31. Bulan Agustus identik dengan perayaan kemerdekaan. Dan kita tahu bahwa beberapa hari ke depan bangsa kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Tentunya bukan angka yang sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita hidup di tengah-tengah bangsa yang sudah merdeka, tetap kita harus tunduk berada di bawah peraturan-peraturan yang ada dari sebuah negara yang sudah merdeka. Sama halnya dengan orang percaya. Di dalam Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, kebebasan atau kemerdekaan orang percaya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita dibebaskan dari segala kutuk dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah penjajahan dosa dan iblis. Kenapa? Karena karya Kristus di kayu salib yang sudah mati bagi kita semua, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita tahu itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Tetapi tentunya sebagai orang-orang yang merdeka, yang sudah ditebus, kita tetap harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalam firman Tuhan. Bayangkan, sebuah kemerdekaan tanpa rambu-rambu akan membahayakan bukan saja diri sendiri, melainkan orang lain juga. Apabila seseorang pengendara di jalan tol dan kemudian mengendarai dengan seenaknya saja tanpa mematuhi aturan-peraturan lalu lintas yang ada, maka yang terjadi adalah mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 31 memberitahukan kepada kita orang-orang percaya dasar pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan di dalam menyikapi sebuah kebebasan atau kemerdekaan. Di dalam ayat 23 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi ada tiga dasar pertimbangan di dalam kita menyikapi sebuah kebebasan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, apakah hal tersebut berguna atau tidak? Berguna di sini tentunya bukan untuk kepentingan sendiri, karena di dalam ayat 24 dalam 1 Korintus 10 mengatakan, jangan seorang pun mencari kepentingannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Kebebasan yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi atau golongan tanpa aturan, maka akan menimbulkan banyak masalah. Yang kedua, apakah hal tersebut membangun atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang merdeka, benar. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat atau kutuk dosa, amin. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita katakan atau yang kita perbuat itu membangun orang lain atau tidak? Marilah yang kita sebagai orang-orang percaya, kita melakukan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, tapi dasarnya adalah satu pertimbangan, apakah itu membangun orang lain atau tidak. Yang ketiga, apakah hal tersebut mempermuliakan Allah atau tidak? Kita bebas melakukan segala sesuatu, kita bisa berkata-kata tentang apapun juga. Tetapi, jika hal tersebut menjadi syak atau batu sandungan bagi orang lain, maka kita sedang menjadikan diri kita juga berdosa di hadapan Tuhan.
Ingatlah Bapak Ibu Saudara, sasaran utama dari kehidupan orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Dia. Puji nama Tuhan, mari kebebasan yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah apakah itu berguna? Yang kedua, apakah itu membangun orang lain atau tidak? Yang ketiga, apakah itu mempermuliakan Tuhan atau tidak? Puji nama Tuhan, biarlah renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.